Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Kerlap-kerlip bintang di langit lebih dari cukup menambah suasana di dalam hutan Junrung. Jambu Nada mulai mengerti dengan kejadian dia dan Jantaka di padang sabana. Ilmu sihir, ilmu apa itu? Dia melihat dengan kedua matanya sendiri, bagaimana rusa-rusa liar itu ada di sana, berlari ke sana kemari, sampai akhirnya muncul seekor ular besar berkepala naga dengan sepasang tanduk berkilau kehijau-hijauan. Ular naga besar itu melahap satu persatu rusa-rusa liar yang sedang bermain-main. Sehabis menyantap rusa, ular naga besar itu memburu dia dan Jantaka. Apa Jantaka juga melihat ular naga besar itu seperti yang dia lihat? Seru Jambu Nada dalam hatinya. Kembali Jambu Nada mendengar pembicaraan antara dua orang tua yang bernama Janitra dan Latra. Kau diberi syarat apa, Janitra? Tanya Latra penasaran. Hahaha, kau tahulah kesukaan Adipirata selama ini, sahut Janitra tertawa. Oh, hahaha, wanita mana lagi yang Adipirata inginkan? Tanya Latra tersenyum. Awalnya aku menolak syaratnya karena wanita yang Adipirata inginkan itu, aku mengenal wanita itu, malahan sangat dekat, jawab Janitra menghela nafas panjang. Lalu bagaimana Janitra? Tanya Latra lagi. Itu kukatakan pada Adipirata. Mendengar itu, Adipirata mengeluarkan beberapa bongkahan emas dari kantong kepengnya. Aku heran, dari mana dia memiliki emas-emas itu? Awalnya kupikir, Adipirata menggunakan sihirnya, mengubah koin-koin kepeng menjadi bongkahan emas untuk mengelabui penglihatan kedua mataku. Adipirata mengetahui kecurigaanku. Dia tertawa dan mengatakan tak pernah dia menggunakan sihir untuk mengelabui penglihatan saudara-saudara seperguruannya, karena percuma. Bukankah kita masing-masing memiliki bubuk jerangau untuk penawar bubuk jampara dan juga kita tahu cara menolak sihir dari aliran kita, jawab Janitra. Iya, salah satu aturan dari guru. Kita tak boleh saling menyerang menggunakan ilmu sihir dan ilmu kanuragan. Kalau terjadi, itu pun dilakukan di hadapan guru untuk menilai kemajuan ilmu kanuragan dan ilmu sihir kita. Bagaimana selanjutnya, Janitra? Apa kau ambil emas-emas itu? Apa Adipirata mengatakan dari mana asal emas-emas itu padamu? Tanya Latra semakin penasaran. Kau tahu, aku dan keluargaku hidup tak menentu. Belasan purnama silam, sejak pihak kerajaan Majapahit mengutus Senopati Girinanda dengan pasukan Batara Bayunya, melakukan pembersihan para perampok di tepian sungai di hulu Sungai Babai sampai di sini, di Sungai Junrung ini, aku hanya bisa hidup dari hasil tanaman palawija di belakang rumahku. Dan kau juga sama, begitu juga dengan teman-teman yang lain. Pencaharian kita hilang sebagai perampok. Para saudagar kaya yang membawa dagangannya tak pernah lagi menyokong kita sejak pembersihan yang dilakukan Senopati Girinanda. Sekarang para saudagar kaya itu dengan santainya melintas di sungai-sungai kita, sahut Janitra belum menjawab semua pertanyaan Latra. Terus bagaimana? Tanya Latra. Adipirata melemparkan beberapa bongkahan emas sebesar kepala ibu jari tangan padaku. Dengan senang, ku ambil emas-emas itu. Lalu ku tanya, dari mana emas-emas ini? Adipirata hanya mengatakan kalau aku tak perlu tahu dari mana bongkahan emas itu berasal. Yang penting, kalau aku menurutin keinginannya, dia akan memberiku emas lagi. Jawab Janitra lalu menghela nafas panjang. Bagaimana dengan tugas Adipirata ke Pedukuhan Kaduman dan siapa sebenarnya wanita yang kau berikan pada Adipirata untuk menemaninya malam itu? Latra bertanya kembali pada Janitra. Hahaha, kau ini, kalau dengar tentang seorang wanita, kau cepat bergerak dan bersemangat, balas Janitra. Alah,
kau juga sama. Sahut Latra lalu tersenyum. Kalau kau ada emas, 1 bongkahan saja, aku beritahu kau tujuan Adipirata ke Pedukuhan Kaduman dan siapa wanita itu, balas Janitra. Ah kau ini, ngolok aku, sahut Latra kesal. Hahaha, begini, aku akan beritahu kau siapa wanita itu tapi kau harus merahasiakannya. Bila perlu kau mau menidurinya, itu urusan kau karena kau sudah tahu rahasianya dengan Adipirata. Bagaimana? Tanya Janitra mulai serius. Ah kau ini macam tak kenal Latra. Mana pernah aku bocorkan rahasia? Jawab Latra tegas. Nah, ini salah satu yang aku suka darimu. Baiklah, kau ambil dulu ini, sahut Janitra mengeluarkan sebongkah emas sebesar kepala ibu jari tangan dari kantung kepengnya, lalu diberikan ke Latra sahabatnya. Oh, kau tak salahkah? Tanya Latra kebingungan dengan Janitra. Ambil, balas Janitra masih mengulurkan tangan kanannya yang berisi sebongkah emas pada Latra. Latra tak kuasa menolak emas pemberian Janitra. Memang Janitra selalu membantunya. Kadang memberinya beberapa koin kepeng kalau bertamu ke rumahnya. Janitra dengan dirinya sudah berteman sejak mereka masih kecil. Saat kerajaan Singasari belum runtuh, Janitra pandai mencari kesempatan, sering membantu membawakan barang dagangan beberapa saudagar kaya yang melintas di Pedukuhan Junrung ke pedukuhan-pedukuhan lain yang terletak di pedalaman. Tak seperti dirinya, yang hanya bercocok tanam saja, mengharapkan hasil kebunnya yang dia jual ke pasar pedukuhan. Ah kau ini pandai merayuku, kau tahu saja kalau aku lagi butuh, sahut Latra mengambil bongkahan emas yang diberikan Janitra padanya dan dimasukkan ke dalam kantong kepengnya. Hahaha, baiklah, ku katakan padamu siapa wanita itu. Wanita itu Wandari, istri dari putramu yang baru 1 purnama lalu kau nikahkan ke putramu, Latra. Ujar Janitra. Latra terdiam mendengar itu. Cukup lama dia termenung sendiri. Dia memiliki seorang putra dan seorang puteri. Tak usah kau pikirkan bagaimana Wandari menantumu itu menemani Adipirata kemarin malam. Aku tahu, kau sebenarnya sering mengintip Wandari menantumu itu. Kau pun ada niat seperti Adipirata toh, kata Janitra tersenyum. Ah kau ini, Janitra. Balas Latra tersipu. Kemarin siang, setelah bertemu Adipirata di sini dan mengiyakan syaratnya, petangnya, aku ke rumah putramu. Ku ajak putramu ke rumahku. Di rumahku, ku jamu dia dengan tuak aren buatanku dan arak kuning pemberian salah satu saudagar kaya yang aku bantu. Ku suruh putraku yang bontot menemaninya minum-minum. Petang menjelang malam, putramu mabuk dan tertidur di balai-balai bambu. Malam baru menutup lembayung senja, aku kembali ke rumah putramu. Wandari menantumu sendirian, ku katakan keinginan Adipirata padanya, dengan caraku merayunya dahulu menggunakan sebongkah emas pemberian Adipirata. Wandari mengambil pemberianku itu. Wandari tak ada penolakan, malahan 1/4 minum setelah dia keluar dari dalam biliknya, dia menggodaku hanya mengenakan kemban dan cawat. Tak lama Adipirata datang, dan ku tinggalkan mereka berdua, lalu aku pulang, kulihat putramu sudah tertidur di balai-balai, dia tidur sampai fajar muncul di timur. Ujar Janitra pada Latra. Dehem Latra sejenak, kau marah padaku? Latra, tanya Janitra menaikkan alis kanannya. Tak ada gunanya marah padamu. Wandari sendiri yang mau, putraku memang suka mabuk-mabukan. Salahnya sendiri, aku pun sudah tak bisa mengurusnya. Jawab Latra datar. Hahaha, kau ini. Sahut Janitra menepuk bahu kiri Latra. Urusan apa Adipirata ke Pedukuhan Kaduman? Tanya Latra masih penasaran. Guru rupanya mempunyai seorang murid yang menjadi pejabat di Majapahit. Muridnya ini bernama Kembar, jabatannya sebagai Rakayan, dipanggil Rakayan Kembar. Sepekan yang lalu,
Rakayan kembar mengutus orangnya bertemu guru, meminta bantuan guru untuk membantunya membunuh seseorang yang menjadi musuhnya di kota Raja Majapahit. Jawab Janitra, jadi guru minta Adipirata ke Pedukuhan Kaduman untuk membunuh orang itu. Balas Latra, tidak. Adipirata ke Pedukuhan Kaduman menemui Rakayan kembar untuk menyampaikan pesan dari guru. Guru akan membantu Rakayan kembar membunuh orang itu dengan syarat Rakayan kembar memberinya sebuah trisula tua berluk 7 di setiap cabangnya. Nama trisula itu Nagari Pataka, ujar Janitra. Apa hebatnya sebuah trisula tua seperti Nagari Pataka itu? Tanya Latra. Itu sempat aku tanyakan pada Adipirata. Adipirata mengatakan bahwa trisula itu adalah senjata siwa yang diberikan pada seorang Brahma yang turun-temurun diwariskan ke penerusnya, sampai ke seorang Brahma bernama Empu Pranalewu. Empu Pranalewu adalah guru dari Ken Arok, pendiri Wangsa Rajasa Kerajaan Singasari. Trisula Nagari Pataka berukuran kecil, memancarkan cahaya kuning keemasan dan bisa bersatu ke dalam tubuh pemiliknya. Jawab Janitra menghela nafas panjang. Buat apa guru minta trisula Nagari Pataka? Apa yang namanya Rakayan kembar memilikinya? Tanya Latra penasaran. Hahaha, aku tak tahu itu. Kau tanya langsung ke Rakayan kembar saja Latra, jawab Janitra. Ah kau ini Janitra, bagaimana dengan pemuda dan kudanya? Apa sudah kau cari di hutan ini? Tanya Latra. Aku akan ke tempat guru, sahut Janitra tak menjawab pertanyaan Latra. Lah, kau bukannya disuruh guru mencari pemuda itu? Balas Latra heran. Tengah malam begini mencari pemuda itu sama saja aku mati kedinginan. Kupikir pemuda itu sudah melewatin hutan ini. Bukankah dia menunggang kuda? Seharusnya dia sudah bisa sampai ke Pedukuhan Runjung kita bila melalui jalan ini, atau Pedukuhan Nadak bila melalui jalan itu, sahut Janitra sambil menunjuk jalan ke pedukuhan itu. Jadi kau ajak aku ke sini hanya untuk menemanimu ke goa pertapaan guru? Balas Latra kesal. Hahaha, iya, aku tak ada teman, kau tahu. Jarak Junrung ke sini cukup lama, apalagi sendirian di malam-malam seperti ini. Lagian kau senang kan aku kasih emas dan tentang Wandari? Sahut Janitra tertawa lepas. Sontoloyo, kau pergi sana, kita sudah dekat lorong rahasia di dalam goa samping Bukit Junrung ini. Balas Latra lalu mengambil obornya dari samping. Hahaha, lalu kau mau kemana? Tanya Janitra. Yah, aku pulanglah, jawab Latra tersenyum. Pasti kau ke rumah puteramu kan? Tadi puteramu mabuk lagi di rumahku, ketiduran seperti kemarin malam. Tanya Janitra mengoda Latra. Ah kau ini, aku hanya menemani Wandari, dia sendirian di rumah. Jawab Latra tersenyum dikulum. Alah, buju buset, balas Janitra. Kau tak ikut aku menemani Wandari? Tanya Latra mengoda Janitra. Kampret, kau mau aku dibunuh oleh guru? Guru pasti sedang menunggu kedatanganku. Tunggu tugasku selesai beberapa hari ke depan. Setelah itu, kau dan aku akan menemani Wandari dalam biliknya. Balas Janitra kesal. Latra tersenyum dan mereka berdua berpisah. Janitra masih berdiri di bawah pohon menatap Latra sampai tubuh Latra menghilang di tikungan jalan setapak sebelah timur.